الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاته وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan bil khusus guru kita Mukarram Ustaz Afaf beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan hajatnya, dan tak lupa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pengajian kita dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. اسمع لنا بشفاعة رسول الله بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. وخصوصا إلى ساداتنا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى الباقية الصحابة رسول الله أجمعين. يا سخر سخر يا كتب الرباني يا خمس الصمداني. خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. خصوصا سيد محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا سيد أبو حسن الصدري، سيد أبو حسن الأشعري، سيد أبو منصور الماتريدي، سيد جنيد البغدادي، سيد إمام غزالي حجة الإسلام. وإلى جميع الأولياء ولشيخنا ولعلمائنا ما في السماء والأرض مشارق إلى مغاربها في برها وبرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu Fatihah lagi kita doakan buat Abah Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengarang kitab Al-Muqtatafat. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempelajari kitabnya diberikan ilmu yang manfaat, dan juga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur, semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli nafsin salih ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susul jasadi wal ruhi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
محمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab yang ke bab Tsamin, bab yang ke-8. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, ila akhir ayat. Aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika engkau mendirikan salat, faghsilu, maka diperintahkan untuk membasuh atau istilahnya berwudu. Ulama tafsir sepakat bahwasannya ini adalah firman Allah tentang menjelaskan wudu. Jadi orang kalau seumpama mau sholat maka disuruh berwudu. Atau juga ketika seorang tersebut ya dia minal ghaid, jangan minal ghaid itu apa? Setelah dari kamar mandi atau menyentuh wanita. Nah, ini yang menyebabkan batal atau tidaknya wudu kita. Ya. Jadi perintah wudu ya, itu memang sudah dijelaskan di dalam firman Allah. Kalau kita lihat dalam Quran itu rata-rata adalah perintah, teori. Jadi teori. Kalau kita bahas dari 30 juz, adakah praktek sholatnya? Adakah praktek wudunya? Pasti di Quran tidak ada. Makanya ada prakteknya itu melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu orang nggak bisa dia berpegang teguh dengan Quran saja. Gak bisa dia berpegang teguh dengan hadis saja. Bahkan tidak bisa berpegang teguh dengan Quran dan hadis saja kalau tanpa berpegang teguh terhadap ijma' dan qiyas. Makanya orang Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, berpegang teguhnya kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma'nya ijma' ulama. Ya. Tidak bisa kita dikit-dikit kembali kepada Quran. Memang bahasanya sih bagus, kembali kepada Quran. Tapi meninggalkan tentang ijma'nya ulama, ya nggak bisa. Karena kita bisa ngertinya Quran itu berkat ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan kembali ke Quran, kembali ke hadis, meninggalkan ulama, lah ini gimana? Betul nggak? Yang menafsirkan Quran justru ulama. Makanya kita itu adanya tafsir Jalalain, tafsir Munir, macam-macam tafsir ya. Jadi nggak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran, bukan tafsir jalan sendiri. Ini kan buat kalangan mereka yang kadang-kadang menafsirkan Quran seenaknya sendiri. Dari Quran tersebut asbabun nuzulnya, tafsirnya bagaimana, asbabul khurujnya bagaimana, menurut ulama ini bagaimana, belum dari segi hadisnya, belum dari segi fikihnya, betul?
Dilihat dulu, ditinjau. Nah seperti halnya ini kan juga hasil dari tinjauan ulama. Oh ternyata firman ini adalah firman yang menjelaskan tentang wudu. Lah kalau nggak ada ulama bingung kita. Kalau mau sholat suruh basuh muka, apa ini maksudnya? Apakah ada kalimat wudu di sini? Nggak ada. Tapi kalimatnya fa'aghsilu wujuh. Basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu. Ngapain ini? Bingung kan? Pasti bingung. Akhirnya ngerti. Oh, ini tentang wudu. Siapa yang menjadikan, yang mentafsirkan ini? Pasti ulama. Jadi nggak bisa sembarangan dikit-dikit kembali Quran, kembali kepada hadis, nggak bisa. Kalau meninggalkan ulama. Makanya butuh ada ijma, butuh ada kias. Kiasnya kias siapa? Kias ulama. Gak bisa kita. Ya. Apalagi ulama yang masya Allah, yang luar biasa. Nah maka ini adalah penjelasan tentang perintah wudu. Dari sini ulama melihat, oh ada nggak hadisnya? Oh ternyata ada hadis Rasul. Ya. Disangkutin semuanya. Oh ini kaitannya. Sungguhnya Allah tidak akan menerima sholatmu kecuali kamu dalam keadaan berwudu. Ya, innallaha la yaqbalu sholata ahadukum illa yatawadda. Allah sungguhnya Allah tak akan menerima sholatmu kecuali dalam keadaan berwudu. Mulai muncul ilmu fikih, lain sebagainya. Jadi orang kalau tidak mengikuti, langsung saja mengikuti Quran dan hadis, akhirnya ujung-ujungnya gampang nyalain orang. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kenapa? Karena dia langsung berpikirnya dengan diri sendiri. Yang diutamakan nanti malah nafsu. Gitu. Makanya kita nggak bisa ya dengan sendirinya. Kalau tanpa para ulama, ya kalau tanpa ijma ulama, ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali satu pegangan yang mungkin ya ini menjadi ikhtilaful ulama, perbedaan. Dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, nah, berkata ketika itu satu riwayat Siti Aisyah pernah mencari-cari Rasulullah ya. Jadi Siti Aisyah itu ketika di suatu malam pas istilahnya begini, Siti Aisyah terbangun nyari Rasul kok nggak ada. Ya. Kemudian zata ya lailati, di suatu malam itu dia mencari ya. Kemudian patah hasas, kemudian ternyata ya ketika Siti Aisyah mencari Rasulullah SAW, Rasul itu sedang raqi, Rasul lagi ruku au sajid, atau Rasul lagi sujud. Yaqulu, Rasulullah dalam rukunya, dalam sujudnya berkata subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Bahkan ada satu riwayat lagi yang dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi yang termasuk perawi hadis adalah Siti Aisyah. Sebenarnya di Arab Saudi itu nggak ada Siti. Siti itu hanya ada di Nusantara. Jadi Siti itu nggak ada di hadis. An Siti Aisyah nggak ada. Adanya anak Aisyah. Jadi kalimat Siti itu sebenarnya
Ya, munculnya itu ada di negeri kita. Ya, jadi ini kadang-kadang kan kalau namanya orang Indonesia alfabet ada dipotong, bener kan? Iya, orang namanya Nurdin panggil Udin, bener kan? Iya, orang namanya si Romlan panggilnya Yom. Bener gak? Iya, orang namanya Rohim dipanggil Ohim. Ya. Kadang-kadang main potong aja. Kayak kirtosun. Jadi kertas. Ya. Jadi kalimat-kalimat itu yang memang udah tradisi kita. Nah, Siti itu tradisi lakop yang sumbernya dari negeri kita. Jadi orang kita nyebut dulu itu, orang Arab itu kalau nyebut Sayyidah. Orang dulu kan susah nyebut Sayyidah. Makanya disingkat jadi Siti. Sayyidah biar gampang. Dan Siti itu. Karena pikir nyambungnya kemana gitu. Jadi nggak ada di Arab itu Siti. Antum nyari di Arab dengan kalimat kenal Siti Aisyah, agak kenal ya. Dia kenalnya Sayyidatul Aisyah, Sayyidatul Fatimah, Sayyidatul Khadijah, Sayyidah kan? Sayyidah. Ya, Sayyidah itu kan artinya apa? Pemimpin. Sayyidah. Nah, disingkat Sayyidah, jadinya Siti. Cuman ada di Indonesia. Orang dulu kan susah belajar, apalagi belajar Fatihah susah banget. Ngajarin kongkong baca Fatihah aja susah banget. Si rotol, si tolol, si rotol, si tolol, si rotol ya si tolol. Lo coba itu. Udah berapa kali tuh Ustaz yang ngomong si rotol, si tolol. Ngalamin pasti, bener gak? Iya. Si rotol, si tolol, si rotol, ini yang bingung jadinya nih. Kata Ustaznya ini yang goblok gua apa dia ya? Begitu ujung-ujungnya. Nah artinya apa? Gitu. Orang dulu ya begitu. Makanya maaf kalau apa istilahnya kalimat-kalimat Siti, ya itu memang tradisi budaya. Akhirnya apa? Al-adatu muhakkamat. Dari adat itu menjadi hukum. Ya. Akhirnya jadi kebiasaan. Disebutnya jadi Siti. Benar nggak? Padahal nggak ada di Arab Siti. Gitulah. Ya. Lalu apakah kita nyebut kalimat Siti Aisyah, Siti Khadijah sesat? Ya tidak. Ya tidak. Karena kalimat Siti itu bukan kalimat menghina, bukan. Ya, tapi menyingkat. Ya. Kita ini banyak disingkat. Betul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia itu SAW. Subhanallah wa ta'ala. Kalau disingkat Indonesia jadi SWT. Lo coba itu bahaya juga tuh. Allah SWT. Ah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat antara huruf Indonesia dengan Arab itu beda jauh. Orang nyebutin tulisan Allahu alif lam 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 ha, dan syiddahnya di atas. Kalau dengan bahasa Indonesia beda. Tulisnya a lam lam a ha. Ada yang pakai o. Tetap aja kalau dibaca Allah. Harusnya kan tulisannya nggak begitu. Harusnya kalau secara bahasa Indonesia dibaca Allah. Betul. Nah, jadi nggak akan sinkron. Ya. Nah. Kemudian ada satu riwayat bahwasanya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'du nisaihi. Nah, jadi Rasulullah pernah di suatu saat ini dari Siti Aisyah, qabbala itu Rasul ya ba'du nisaihi mencium sebagian dari istrinya.
Summa kharajat, kemudian Rasulullah telah keluar dari setelah mencium istrinya, Rasul keluar ila salati untuk melakukan sholat. Walam yatawaddo, kemudian Rasul tidak berwudu lagi. Jadi Siti Aisyah meriwayatkan, siapa sih perempuan yang diciumnya? Satu perawi mengatakan bahwa yang diciumnya itu adalah Siti Aisyah. Jadi Rasul mau berangkat sholat, umpama Ustaz Apap nih, udah wudu, udah rapi, bininya lagi di sini, ditanya sama bininya, bang, mana bang? Ke masjid lah, masuk gua ke material, kalau gak lihat pakaian gua, begitu. Akhirnya dicium nih, cipika-cipiki, kanan kiri, asulah Ustaz Apap berangkat, cium, salaman, berangkat sekolah. Sampai masjid Ustaz Apap kagak wudu lagi, batal? Batal nggak? Kalau mazhab Syafi'i batal. Di sini ada sekali banyak perbedaan, makanya terjadi ikhtilaful ulama, perbedaan antara ulama. Kalau kita bersumber kepada hadis, ini akan menyangka bahwasannya hal seperti itu tidak batal. Gitu loh. Wah, kenapa di Indonesia kok batal? Makanya kembali lagi, mazhab apa yang kita pegang sesuai dengan negeri kita masing-masing. Kita mengakui 4 mazhab, tapi mayoritas yang ada di Indonesia yang kita pegang itu lebih layak dipakainya mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti tidak menganggap imam yang lain. Ya, kita menggunakan imam yang lain, tapi dalam keadaan tertentu. Ya, jadi ada mazhab imam. Yang pertama Imam Hambal, kedua Imam Malik Hanafi, yang pertama Imam Malik, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ada 4 mazhab. Nah, rata-rata yang dipegang oleh kita di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Tetap kita memegang 4 mazhab. Boleh pakai mazhab yang lain, boleh. Kalau memang kita nanti dalam keadaan tertentu, maka boleh kita bertaklid kepada imam yang lain. Ya. Karena kenapa? Karena kita mengakui 4 mazhab, kecuali hanya 1 mazhab. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas, dalam Nahdlatul Ulama itu mazhab kita 4. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Syekh Abu Hasan Asy'ari atau Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Tasawuf kita megangnya kepada Imam Ghazali sama Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Itu jelas, harus tahu tuh, karena itu fondasi kita. Ya. Nah, kalau kita ambil ini dalil yang maaf, sebagian bagi kalangan mereka ya nggak batal begitu. Ini menjadi perselisihan sampai detik ini. Ya, yang paling penting jangan suka menyalahkan. Ya, jangan suka menyalahkan. Kita nggak pernah menyalahkan, tapi kita sering disalah-salahkan. Nah, ini kan merasa suci, kan nggak boleh begitu. Dalam Islam tidak boleh diajarkan untuk saling menjustifikasi, apalagi saling mengkafirkan. Itu jelas hadisnya. Ya, jangankan orang muslim sama muslim, kafir zimmi saja tidak boleh kita musuhi. Kafir zimmi itu siapa? Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang yang non muslim tapi mau hidup rukun di negeri muslim. Rata-rata di Indonesia kita punya tetangga non muslim yang mereka itu kafir, yang kafir zimmi.
Kita punya tetangga non muslim di depan, alhamdulillah hidup kita akur. Betul nggak? Kadang-kadang keluarga kita umpama ada yang meninggal, dia mau bantuin, betul nggak? Malah ikut tahlilan. Malah dia ikut tahlilan, ngormatin kita, benar nggak? Iya. Nah ini kok kadang-kadang kita dikit-dikit, jangan itu kafir, punya orang kafir, nggak boleh itu haram, punya orang kafir, goblok gitu. Lah kalau berkata dikit-dikit orang kafir, sampean motor punya siapa? Supra, Honda, Beat, paling mantap NMAX. Yang bikin siapa? Orang kafir. Handphone yang bikin siapa? Orang kafir. Tapi kenapa mau dipakai? Ya kan? Gak boleh pakai ini, punya orang kafir. Ya sampean lihat dong, handphone sampean apa? Lihat apa itu? Pipo. Ada lagi yang tanya, ente apa? Oppo. Xiaomi. Produk mana itu? Orang Jawa, Oppo. Tentang Oppo, produk Jawa. Ke Cina dia tadi. Aduh, Xiaomi. Ya kan, Redmi. Wah, itu kan produk-produk orang kafir. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu merasa paling benar gitu. Makanya Rasul mengatakan walaupun memang itu hadisnya dhaif, dhaif itu bukan berarti nggak boleh dipakai. Selagi baik boleh. Utlubul ilma walau bisin, ya kan? Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Lah kalau kita pikirin ternyata Rasulullah bisa tahu kalau Cina itu bakalan jadi orang hebat. Boleh kamu belajar tentang teknologi kepada orang kafir, boleh. Yang nggak boleh kalau kamu ikutin agamanya. Sepakat nggak? Sepakat. Lakum dinukum waliyadin. Gitu loh. Lah kita pakai handphonenya orang kafir, boleh, boleh. Tapi apakah memang ini handphone orang kafir kemudian kita percaya akan keyakinan dia? Lah tidak. Handphone ini orang kafir boleh, yang bikin orang kafir boleh. Wong isinya kitab semua, ya kan? Jadi nggak boleh dikit-dikit. Wah ini punya kafir, aku boleh. Lah kalau emang ini buktikan dong. Kalau kita merasa bisa buktikan gitu. Nah, jadi apapun yang bermanfaat dari orang di luar agama kita, selagi tidak mengganggu agama kita dan akidah, pelajari. Betul kan? Pelajari. Gitu loh. Kalau saya yang masih belum itu sekarang tuh yang aspek. Apa tuh? Yang anti speaker. Nah ini yang anti speaker. Saya belum paham tuh. Yang dibilang speaker, ya kan? Gak boleh dipakai karena itu bid'ah. Karena di zaman Rasul kagak ada speaker. Tapi dia naik mobil, naik motor, naik kapal. Tapi ya dia naik mobil, naik motor buatan orang kafir. Kan lucu. Speaker ini kan perkara yang memang bid'ah hasanah. Perkara yang baik. Ya, tujuannya apa? Dulu di zaman Rasul gak ada speaker, emang belum ada pabriknya, goblok. Kalau aku kan baru ada di sini. Ya maaf, kalau umpama di zaman Rasul ada speaker, ya mungkin Rasul udah pakai speaker. Lah capek Bilal bin Rabah teriak-teriak. Bener nggak? Saya suruh ceramah kalau pakai speaker, lah ogah. Kalau nggak besok pada mampus kita ini kecekek di mulut, habis suara kita, seret iya, mau bayar berapa? Bodoh amat kita. Gitu loh. Bilal bin Rabah itu teriak di gurun, disuruh tinggi supaya apa? Supaya suaranya menggema. Kenapa dulu suruh tempat yang tinggi? Karena di gurun itu kalau kita ngomong itu menggema, kedengaran semua. Dan dulu rata-rata rumah rada jarang. Gitu loh. Ya, jadi Bilal bin Rabah suaranya lantang. Dan dulunya itu ya memang umat muslim belum begitu banyak. Ya. Nah, sekarang seumpama di sini ada masjid. Berapa masyarakat di sini?
Coba yang jadi DKM nyuruh ajan gak usah pakai mic, lah berhenti dia. Nggak mau aja. Ini DKM mau nyeksa gua apa? Ibadah sih ibadah, nyeksa mah jangan begitu. Gitu. Justru ini lebih banyak manfaatnya. Walaupun ini punya orang kafir, tapi ada manfaatnya. Boleh kita pakai? Boleh. Banyak sekali. Karena ini nggak akan gunanya gitu. Gara-gara orang pakai speaker pindah agama, goblok. Sejak kapan mic punya agama? Ayo. Rendang ini. Gak boleh nanam pohon Natal, cemara. Kenapa? Karena cemara itu punya orang non-muslim. Ya Allah, sekarang saya tanya balik ceramah, cemara siapa yang nyiptain? Allah. Orang menanam cemara, kalau niatnya cuma buat perhiasan boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau disembah, dipuja-puja, boleh nggak? Nggak boleh. Jangankan itu, nih cincin Rasulullah pakai cincin nggak? Nabi Sulaiman pakai cincin nggak? Cincin. Tapi kalau ini cincin sunnah Rasul, kalau niat kita disembah, salah nggak? Salah. Walaupun ini sunnah Rasul. Ayo. Nih. Jadi kembali lagi kepada al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan apapun tergantung dari maksud dan tujuan. Nah, speaker ini bid'ah yang bagus. Dulu di zaman Wali Songo meningkat, belum ada speaker, makanya makin beduk. Supaya apa? Supaya orang kedengaran waktu sholat, tek, tuh. Akhirnya banyak orang yang salah. Oh, buka puasa. Padahal belum ajan. Bukannya sama beduk. Padahal itu isyarat, tanda. Speaker juga sama. Nah, kalau seumpama dihilangkan, mana syiar Islam? Lebih banyak membawa mudarat. Gitu loh. Kemudian speaker tolong diatur sebaik mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya agar hablum minan ya. Bukan berarti melarang untuk nggak pakai speaker. Tetap pakai speaker, namun diatur waktunya. Ya lo kan jam 2:30 lagi sholawatan baik, umpama dari jam 7 sampai 2:30. Nah, sekarang saya tanya balik, seumpama orang-orang yang non muslim, mereka tahu toleransi, sampai dia beribadah pun maaf, dia juga nggak pakai speaker. Betul nggak? Kenapa dia nggak pakai speaker? Padahal boleh nggak kalau dia pakai speaker? Boleh aja. Boleh nggak? Boleh. Kalau ditanya kenapa pakai speaker? Islam saja boleh. Kenapa kami dilarang? Betul nggak? Tapi kenapa? Karena tujuannya menghormati. Sekarang saya tanya, berapa kali orang non muslim ngedengerin azan di tempat kita? Setiap hari berapa waktu? 5 waktu. Pernah nggak mereka komplain? Mereka baik-baik aja, betul nggak? Gitu loh, nggak komplain. Nah, jadi tinggal bagaimana saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Ya, nah, jadi diatur dengan baik, dikelola dengan baik. Segala apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Betul nggak? Betul. Contoh, kopi baik nggak? Baik. Minum segelas baik nggak? Kalau segalon? Nah, coba. Ayo, kopi baik, halal. Tapi kalau minumnya segalon jadi haram. Yang halal bisa jadi haram kalau berlebih. Minum air putih halal nggak?
halal kalau memang air itu sumbernya dari kita. 1 gelas, 2 gelas, 7 gelas, halal. 1 galon langsung, kira-kira haram. Jadi yang halal pun bisa jadi haram. Nah, begitu juga kaitannya tadi. Oleh sebab itu jangan saling mengkafiri. Jangan dikit-dikit, wah ini punya orang kafir. Saya bukan berarti membela orang kafir, bukan. Ya, karena kenapa? Bisa jadi yang manfaat dari orang kafir itu bisa menjadi manfaat buat diri kita. Sekarang baju kokoh yang bikin siapa? Cina. Makanya dinamanya kokoh. Biji, motifnya motif Cina kan? Betul nggak? Karena tasbih, nih asal muasalnya dari mana? Biksu. Karena dulu dipakai oleh agama paling dahulu siapa? Buddha. Dipakai sama kita. Tapi kita pakai beda. Kita buat zikir. Bagus nggak? Bagus. Ini bid'ah nggak? Bid'ah. Bid'ahnya bid'ah yang baik. Tujuannya apa? Dipakai untuk zikir supaya kita juga ingat angka jumlah zikir kita. Makanya pakai tasbih. Ini hitungnya berapa? Cepet. Mau 300 lah gampang hitungnya, 3 kali balik. Coba kalau pakai tangan. Lah habis nanti bingung. Nah, jadi perkara-perkara yang seperti itu tidak boleh dikit-dikit kita menyalahkan atau lagi mengkafirkan. Di Arab, di Mekah, Madinah. Iya. Itu barang-barang lu made in China. Betul. Nah, habis semuanya apa made in China. Iya. Bahkan Rasulullah ada satu riwayat pernah memberikan jubahnya kepada pemimpin ya Yahudi. Ada sejarah itu sebagai hadiah ya. Pernah. Jadi nggak boleh mentang-mentang kita rata-rata non muslim yang ada di kita itu adalah kafir zimmi. Kafir yang mau hidup rukun dengan orang Islam dan di negeri Islam. Sedangkan negara kita sudah sesuai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Yang berjuang di Indonesia bukan sekedar Islam saja, tapi banyak pejuang juga yang bersumber di luar dari Islam. Panjaitan, siapa lagi itu banyak. Jadi jangan sampai ya orang-orang yang memecah belah inilah yang akan menghancurkan Pancasila. Nah, kemudian dikatakan di sini kita lanjut kepada materi. Bagaimana hukumnya? Maka di sini kita bisa lihat, ya, tidak bisa langsung merasa, oh ini begini, oh ini nggak bisa. Kita lihat dulu bagaimana ijma'nya ulama. Ya. Nah, menurut ulama ini bagaimana? Nah, maka kita bisa lihat. Jadi satu riwayat ketika Rasulullah pernah mencium sebagian perempuan, maksudnya istrinya Rasul yaitu Siti Aisyah, ya kemudian Rasulullah melaksanakan sholat tanpa wudhu lagi. Nah di sini menurut mereka ya nggak batal, tapi lihat dulu ini terjadilah sebuah peristiwa. Kalau kita ambil ini satu referensi, ya kita ambil di satu referensi dikatakan bahwa wala yajibul wudu, ya, tidak diwajibkan wudu, ya, minal qablati, karena ya contohnya itu seperti wa masyhud mar'ah, itu memegang perempuan bisyahwatin dengan syahwat, atau wa huwa qaulu Ali wa Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas. Jadi kata Sayyidina Ali, tidaklah wajib berwudu karena mencium istri. Jadi kalau kamu sudah wudu kemudian tiba-tiba mencium istri lalu kamu sholat, tidak usah wudu lagi.
Itu menurut pendapat Sayyidina Ali, ya, dan Ibnu Abbas. Nah, kemudian ghairi syahwati anhu, tanpa adanya syahwat. Maka menurut Sayyidina Ali, ya, menyentuhnya itu baik dengan syahwat atau tidak, maka tidak batal. Itu menurut Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas. Ya. Wa qala Syafi'i, sedangkan berkata Imam Syafi'i, ya, rahimallahu taala, yajibul wudu, maka kata Imam Syafi'i tetap dia wajib wudu. Min dzalika, dari dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kamu udah wudu, tiba-tiba kamu menyentuh perempuan tanpa satir, tanpa penghalang, maka batal, walaupun itu istrimu. Kata Imam Syafi'i, maka kamu tetap wajib wudu kembali. Apalagi mencium, maka wudu kembali. Nah, Imam Syafi'i, ya, ini mengikuti pendapat siapa? Jadi Imam Syafi'i juga ngikutin pendapat bukan seakan-akan Imam Syafi'i, tapi menurut pendapat siapa? Wa huwa qaulu Umar ibn Khattab. Itu menurut Sayyidina Umar ibn Khattab. Siapa lagi? Wa Ibnu Mas'ud, dan juga Imam Ibnu Mas'ud. Ternyata Imam Syafi'i berkata batalnya wudu ketika menyentuh perempuan atau mencium perempuan itu juga bukan menurut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i juga mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar ibnu Khattab dan Ibnu Mas'ud. Paham ya? Nah, jadi ada perbedaan dari Sayyidina Ali, Abbas, Umar sama Ibnu Mas'ud. Kan kita selama ini taunya yang menurut Imam Syafi'i, ya. Padahal Imam Syafi'i juga ngikutin pendapat Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud. Ya. Radhiyallahu anhu ta'ala. Ya. Bahwa ikhtilaf itu terjadi perbedaan, ya. Persoalan-persoalan ini yang menjadi apa? Perselisihan, mu'tabarun isodri, ya, menjadi perselisihan yang dimana di situ memiliki dasarnya, ya, perselisihan tapi memiliki dasar pada masa awal, sehingga, ya, dikatakan sebaiknya bagi orang yang menjadi imam, ya, hatta qila yang bagi liman ya umun nas ayata fihi, maka baginya sebaiknya bagi seorang yang umum, yaitu ibaratnya seorang imam yang ibaratnya dia mengimami sholat, seorang imam, ya, menjadi imam bagi orang lain untuk melakukan itu kehati-hatian dalam masalah ini, ya. Jadi kalau menurut, ya, kalau dia menjadi imam sholat, ya hendaklah lebih baik menghindari, ya, menghindari. Gitu. Wa qala Malikun rahimallahu ta'ala, in kana an sahwatin yajibu wa illa fala. Sedangkan menurut Imam Malik wajib wudu jika diiringi syahwat, lain halnya jika tanpa syahwat. Jadi kalau menurut Imam Malik itu, kalau dia habis wudu kemudian mencium perempuan atau mencium, ya, perempuan itu istrinya, dalam keadaan tidak pakai syahwat, maka tidak batal. Tapi kalau pakai syahwat batal menurut Imam Malik. Nah, ini dilihat dari, ya, Samsuddin Asy'ari, ya, Al-Mabsut di Beirut, Darul Fikr, cetakan ke-1 1421 Hijriah.
atau 2000 Masehi juz 1 halaman 121. Nah, jadi masalah ini adalah masalah tentang banyak sekali pendapat. Jadi pendapat ini ya tidak boleh diadu gitu. Kalau umpama kita, lebih baik saya memang di Indonesia pakainya Syafi'i, ya sudah lebih baik kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar Ibnu Khattab, mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Mas'ud. Yang mengikuti ada pendapatnya Sayyidina Ali sama Ibnu Abbas. Yang mengikuti ini ada pendapatnya Imam Malik. Kita juga punya landasan masing-masing. Ketika punya landasan masing-masing, tidak usah dipersoalkan. Paham ya? Tidak usah dipersoalkan. Yang menjadi permasalahan kalau satu sama lain saling menyalahkan. Insya Allah, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang NU yang biasa wudu dan kopian agak pernah nyala-nyalain. Benar apa benar? Iya, karena otaknya kebanyakan kopi. Nah, jadi jelas tuh. Nah, oleh sebab itu ya penting bagi kita ya untuk bagaimana mengetahui tentang suatu perkara tanpa harus saling menjustifikasi terlebih dahulu. Nah, maka kita itu harus mengikuti pendapat-pendapat yang pertama Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, itulah landasan-landasan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat. Amin. Kalau mau tanya ya silakan. Ada tanya? Nggak? Ada? Nggak ada lagi cepet ya. Iya. Kalau nggak ada ya nanti kita lanjut lagi ke bab selanjutnya ya tentang wudhu, masih wudhu juga ya. Di malam Sabtu yang akan datang mudah-mudahan para jamaah yang hari ini belum bisa hadir, mudah-mudahan malam Sabtu depan bisa hadir, kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil belum tuh.